Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas kedua yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Itzar Bolorangka, MPD Konseling. Dan tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itzar Bolorangka selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfianus Derajat, sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Siti Nuraisyah. Selanjutnya ada Tiana Evi Pratiwi. Selanjutnya ada Nisvia Lela Istawa. Selanjutnya ada Salsabila Putri Arini. Baik, langsung saja kita masuk ke review jurnal pembahasannya. Halo teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal menggunakan metode penelitian regresi sederhana dengan judul penelitian pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa SMAN 2 baru. Nah, jurnal ini diterbitkan di STKIP Muhammadiyah Baru dan diteliti oleh Yusuf Mange pada tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NPM 2019-01-500-530. Baik, saya di sini akan melanjutkan poin D, yaitu jelaskan apa latar belakang utama riset di artikel itu. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa ada pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan konseling pada siswa SMA Negeri 2 baru. Dan yang poin kedua yaitu jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian itu. Kajian tersebut tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, maupun peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin. Dan yang ketiga yaitu letak originality atau pembaharuan, yaitu dalam jurnal ini belum adanya penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berjudul pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Nama saya Tiana Evi Pratiwi, NPM 2019 015 00579. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja masalah yang ingin dijawab oleh peneliti atau penulis artikel itu. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling pada siswa SMA Negeri 2 baru. Selanjutnya, saya akan membahas metode apa yang dipakai dan kenapa metode itu dipilih. Metode yang dipakai pada artikel ini adalah teknik analisis data dengan menggunakan rumus korelasi sederhana. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Nisvia Lela Istawa, NPM 201901500587. Di sini saya akan menjelaskan bagian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang kami ulas adalah penelitian pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri 98 siswa SMA Negeri 2 baru yang teknik penarikannya menggunakan teknik penarikan proportional random sampling.
Adapun instrumen dalam pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan juga observasi. Dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi sederhana. Lalu, apakah kesimpulan dalam penelitian ini menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel? Jawabannya adalah iya. Kesimpulan menjawab pertanyaan peneliti, di mana hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Serta disimpulkan pula bahwa adanya pengaruh kontrol diri dalam mengantisipasi kecenderungan siswa bermasalah. Saya, Salsabila Putri Arini, dengan NPM 201901500609 akan melanjutkan poin K dan L. Untuk poin K, sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian tersebut. Menurut kelompok kami, permasalahan yang diteliti sudah terjawab semua, di mana penelitian ini sendiri untuk mengetahui pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa SMA Negeri 2 baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi sederhana yang terbentuk dalam penelitian ini adalah Y. Dengan model ini dapat diprediksikan bahwa jika semakin tinggi persepsi konselor sebagai polisi sekolah, maka motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan sekolah dan bimbingan sekolah akan naik 0,12%. Terdapat pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa SMA Negeri 2 baru. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dengan mencari taraf signifikan dari model regresi yang terjadi. Maka dengan mencocokkan dengan kaidah pengujian signifikan, yaitu tabel F-table itu 3,94 dan diketahui dengan F-hitung 4,33, ternyata F-hitung kurang lebih artinya HO tidak diterima dengan HA. Selanjutnya untuk poin L, 5 judul penelitian terkait variabel yang direview. Yang pertama, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di sekolah menengah ke atas. Yang kedua, pengaruh motivasi dalam menciptakan kepemimpinan dengan layanan kelompok. Yang ketiga, hubungan persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan pemanfaatan layanan individual. Yang keempat, hubungan persepsi guru BK untuk memberikan motivasi kepada siswa agar dapat melakukan konseling. Yang kelima, pengaruh guru BK dalam memberikan motivasi kepada siswa pada saat melakukan konseling. Alasan kami memilih 5 judul tersebut karena kelima judul ini berkaitan dengan variabel jurnal yang kami review.